Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran bab 4 mengenai sholat sunnah, agar pembelajaran pada kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 ini menjelaskan tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebagaimana kita ketahui, sholat itu secara bahasa adalah doa. Secara istilah adalah af'alun wa aqwalun, perbuatan dan perkataan, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat itu juga ada dua, salat wajib, salat sunnah. Kalau wajib berarti apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila orang melakukannya mendapatkan pahala, dan apabila orang itu meninggalkannya maka dia berdosa. Berbeda dengan sunnah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah adalah apabila dikerjakan oleh seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa apabila dia meninggalkan sholat sunnah tersebut. Selain dia mendapatkan pahala, ibadah sunnah ini, khususnya sholat sunnah ini, pertama berfungsi sebagai keuntungan dalam ibadah kita. Kalau diibaratkan jual beli atau dalam perdagangan, orang yang berdagang modalnya itu seperti sholat wajibnya. Supaya dia mendapatkan keuntungan, seseorang dari sholat wajibnya itu apa? Sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah itu diibaratkan seperti keuntungan dalam perdagangan. Kalau seseorang melakukan ibadah wajib saja, maka dia hanya balik modal. Sedangkan kalau dia melakukan sholat wajib, dilanjutkan dengan ba'diyahnya, atau sebelum sholat wajib dia melakukan qobliyahnya, maka dia bukan hanya balik modal, tetapi dia juga mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Nah, ini keuntungannya dan kenikmatan dari sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah juga dapat menutupi kekurangan sholat wajib kita. Apabila ada kekurangan dalam sholat wajib seseorang, maka sholat sunnah ini berfungsi untuk menyempurnakan dari kekurangan sholat wajib kita. Kemudian di sini kalau kita lihat di halaman 55, sholat sunnah itu di sini ada 3 jenis. Yang pertama, ini jenis ini maksudnya cara melaksanakannya. Sholat sunnah secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah jamaah atau munfarid. Nanti di bawahnya lagi itu ada macam dan ketentuannya, tata cara prakteknya. Nah, tujuan dari sholat sunnah ini apa? Tujuan dari pengamalan sholat sunnah ini apa? Ini Masya Allah, terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab, dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Kita ke halaman 58.
Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi dianjurkan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Dan ini merupakan teladan. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena sangat pentingnya ibadah sholat itu. Bahkan ada seseorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Namanya Robi'ah. Karena dekatnya, Rasul ini menawarkan kepada Robi'ah, "Sal, mintalah apa yang kamu inginkan." Ternyata Robi'ah mintanya gak tanggung-tanggung. "Saya ini ingin menemanimu ya Rasulullah di surga." Mungkin kalau kita ditanya apa maumu, mungkin pertanyaan itu akan kita jawab dengan aku ingin dunia, aku ingin harta, aku ingin yang nikmat-nikmat selagi aku hidup. Tapi jawaban sahabat Nabi ini, Robi'ah ini luar biasa. "Saya ingin menjadi sahabatmu di surga ya Rasulullah SAW." Berarti apa? Surga Firdaus. Dan ini bukan hal yang gampang. Yang namanya masuk surga nggak ada yang gratis. Kita mau masuk Taman Mini bayar, mau masuk Ragunan bayar, Taman Safari bayar, masuk surga juga bayar. Bagaimana kata Rasulullah, "A'inni ala nafsika bikasrati sujud." Kalau kamu ingin mendampingi aku di surga, kata Rasulullah, maka tolonglah dengan dirimu, bantulah dirimu itu untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, salah satu ibadah yang banyak sujudnya itu apa? Sholat. Nah, kalau seandainya kita sholat kita sama, seorang sholatnya sama dengan orang lain, sehari semalam 17 rakaat, itu hal yang biasa. Makanya di sini ditekankan bikasroti sujud, banyakin sujudnya. Berarti bukan hanya sholat wajib saja, sholat sunnah juga wajib diperbanyak, dianjurkan diperbanyak agar kita bisa bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Sebagaimana kita ketahui di kelas 7 dulu, berjamaah itu kan minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Dikerjakan secara bersama-sama. Ada juga sholat sunnah ini memang dianjurkan dia sendiri, gak bisa dia berjamaah. Dan ada juga memang yang bisa berjamaah, bisa sendiri. Nah, ini sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ini kita akan bahas yang pertama. Berarti sholatnya dikerjakan utamanya ini berjamaah. Walaupun seandainya ada ulama yang mengatakan boleh, tapi itu minim sekali. Jumhurul ulama sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Karena kenapa? Ini syiar Islam. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Tentunya kita pernah. Di antaranya apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini yang paling sering. Nah, secara rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah itu kan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, bedanya apa? Kalau gerhana matahari itu pakai K. Sholat kusuf. Kalau bulan pakai kho, khusuf. Dan yang kelima adalah sholat istisqa. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Id itu artinya kembali, Fitri artinya boleh kita makan.
Jadi fitrah itu banyak artinya. Memang kalau di Indonesia secara umum fitrah itu artinya suci. Tapi dalam bahasa Arab fitrah itu fitri, Idul Fitri bisa artinya kembali kepada kesucian, bisa juga artinya boleh untuk makan lagi. Futur artinya makan. Namun pada pandemi seperti saat ini, puasa kemarin tuh rasanya berbeda. Sholat Idul Fitri pun rasanya berbeda. Tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau sholat Idul Fitri, ini manusia berbondong-bondong. Laki, perempuan, anak-anak semuanya berbondong-bondong. Bahkan yang tidak puasa di bulan suci Ramadan pun ikut sholat Idul Fitri. Orang yang tidak pernah sholat tarawih pun ikut sholat Idul Fitri. Ya karena sholat Idul Fitri siapa aja boleh. Lebaran aja boleh, silakan, nggak jadi masalah. Tapi lebih afdolnya orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, orang yang kembali kepada kemenangan, itu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat tarawih. Itu yang afdolnya. Nah, niatnya bagaimana? Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala juga boleh. Nah, apa perbedaan sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat secara khutbahnya? Kalau khotib Jumat, itu kan khotib dulu, baru sholat. Berbeda dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Itu sholat dulu, baru khutbah. Nah, pada rakaat pertama, itu sebelum membaca suratul Fatihah, itu membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali dengan bacaan yang sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang kedua, nah, setelah sholat Idul Fitri, umumnya para jamaah ini kan bersalam-salaman. Ya kalau COVID mungkin social distancing ya. Tapi sebelum itu, ya aman-aman aja. Salaman. Bahkan kita lebaran keliling kampung. Kalau anak-anak itu cari baju lebaran itu yang kantongnya banyak. Biar bisa ngantongin makanan, bisa ngantongin permen, bahkan ngantongin uang mungkin kalau dikasih oleh tetangga, saudara-saudara. Tetapi intinya bukan itu semuanya. Intinya tatkala seseorang telah melakukan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, kemudian dia sholat Idul Fitri, maka pada hakikatnya dia ini takwanya harus baru. Ketakwaannya harus lebih meningkat, keimanannya harus lebih meningkat, itu pada hakikatnya. Dan tentunya yang namanya makanan, kemudian baju baru, itu hanya tambahan saja. Inti dari itu semua adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kita salaman. Ketika dosa kita kepada Allah sudah selesai, sudah habis, Allah sudah memaafkan insya Allah, maka dosa kita kepada manusia, caranya yang paling tepat adalah itu, dengan meminta maaf. Karena dosa kita kepada manusia harus saling memaafkan. Kalau dia tidak memaafkan atau kita tidak memaafkan, maka dosa ini akan sampai hari kiamat dan masih dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah indahnya lebaran di Indonesia, Idul Fitri khususnya, itu ada namanya kata lebaran, lebar, selesai. Itu luar biasa. Ya maksudnya apa? Udah, permasalahannya udah selesai, kemudian maaf-maafan. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Id artinya kan kembali. Adha, adhiyah artinya berkurban. Hari raya untuk berkurban. Tepatnya itu kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau orang-orang ibadah haji di tanah suci, itu juga sama.
tanggal 10 itu mereka malamnya itu bukan melontar. Mereka mabit di Muzdalifah, kemudian mereka berangkat ke Mina, mabit di Mina untuk melontar jumroh baru. Jadi malamnya itu mereka berangkat dari Arafah maghribnya, kemudian di Muzdalifahnya mereka mencari batu, mabit di sana sampai jam 1 atau jam 2 malam mereka barulah berangkat. Nah, Idul Adha ini luar biasa. Perbedaannya sungguh-sungguh sangat mencolok. Kalau Idul Fitri ramai di Indonesia, Idul Adha mungkin ramai juga, tapi hanya sesaat. Karena ada istilah puasanya sebulan, lebarannya pun sebulan. Tapi kalau di Yaman, di Arab Saudi, itu justru yang lebih meriah itu adalah Idul Adha-nya daripada Idul Fitrinya. Lebih meriah Idul Adha. Apalagi mahasiswa Idul Adha itu luar biasa. Hari yang betul-betul luar biasa, nikmatnya luar biasa. Hukumnya sama seperti Idul Adha, Idul Fitri itu sama, yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Dan ini pun dilaksanakan dengan cara apa? Berjamaah, sama caranya. Ada imamnya, ada khotibnya. Kemudian cara bacanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar juga sama. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali itu sama. Perbedaannya niatnya saja. Usolli sunnatul duha rakaataini adaan lillahi ta'ala. Niatnya ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, yang C, salat kusuf, salat gerhana matahari. Salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini pun dianjurkan apa? Secara berjamaah. Jadi misalnya di Indonesia yang terjadi gerhana hanya di Jakarta, ya maka yang disunahkan itu yang melihat gerhana itu ya di Jakarta saja. Di Medan ya tidak perlu, karena mereka tidak melihat, tidak terjadi gerhana tersebut. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding pada umumnya adalah sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana secara terperinci seperti ini. Berniat usolli sunnatal kusufi. Nah, ini salah nih, pakai K. Usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sama 2 iftitah, surah Al-Fatihah, surah-surah yang panjang. Kalau kita jadi makmum ya cukup kita dengarkan aja. Ini sama seperti biasa. Dan yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia yang bernama Ibrahim, itu orang-orang berkata bahwasanya orang-orang Yahudi itu berkata seperti ini, bahwasanya gerhana itu terjadi akibat matinya seorang ataupun hidupnya seorang. Misalnya orang lahir gerhana, orang mati gerhana. Itu salah. Dalam ajaran agama Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan kematian seorang dengan gerhana, atau kelahiran seorang dengan gerhana, ataupun sebaliknya. Gerhana meninggal seorang, gerhana lahirnya seseorang. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Justru itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita syukuri betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang yang beriman. Nah, kita di sini disunahkan untuk sholat gerhana. Kusuf gerhana matahari. Nah, ini terbalik niatnya. Sholat khusuf gerhana bulan. Sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan, hukum melaksanakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan.
Sholli sunnatal khusufi rakaataini dan makmuman lillahi ta'ala. Dan yang terakhir dari sholat sunnah yang berjamaah adalah sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Contohnya negara kita Indonesia, karena luasnya kan nggak rata. Misalnya di Jakarta hujan, Bekasi hujan, belum tentu di Solo itu hujan, atau di Semarang itu hujan, atau di Medan itu hujan. Nah, misal di daerah Jawa, contohnya tadi Semarang, di sana kekeringan, ya di sana dianjurkan untuk sholat sunnah istisqa. Jadi suatu daerah saja, kecuali rata Indonesia semua, dari Sabang sampai Merauke, semuanya nggak turun hujan misalnya, ya maka dianjurkan sholat sunnah istisqa. Dan banyak pada zaman Nabi Musa pun sama, mungkin bukan caranya aja yang berbeda. Masa-masa paceklik di zaman Nabi Musa itu pernah terjadi. Tumbuhan susah, hidupnya, air susah. Akhirnya Nabi Musa itu bermohon, bermunajat kepada Allah agar turunkan hujan. Yang namanya Nabi Musa punya mukjizat, bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Allah memberikan wahyu bahwasanya doa kalian ini nggak ada yang bisa diterima oleh Allah. Karena kenapa? Di antara umatnya Nabi Musa itu ada yang bermusuhan, ada yang saling membenci. Makanya di antara jamaah saja, di antara umatnya Nabi Musa itu ada yang saling membenci, itu dapat menyebabkan doanya nggak dikabulkan. Apalagi perang politik. Boleh kita beda pendapat, tapi jangan sampai membenci, jangan sampai saling menghina, jangan sampai saling caci maki, tidak baik seperti itu. Karena kenapa? Dapat menumbuhkan kebencian dalam hati seorang, dan itu doanya nggak dikabulkan nanti, seperti yang ada di cerita Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya disuruh perbaiki dulu. Bahkan yang punya dosa segera bertobat, yang punya dosa banyak bertobat. Makanya di sini dianjurkan kalau orang yang mau melaksanakan sholat istisqa itu puasa dulu. Nah, puasa dulu. Kenapa? Yang namanya orang mau berdoa itu sebaiknya secara jiwanya itu harus disucikan, dosa-dosanya harus dihabisin agar doanya diterima. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah supaya doa dikabulkan sedangkan diri kita masih kotor, diri kita masih suci? Dianjurkan apa? Disunahkan itu puasa terlebih dahulu. Salah satu sebab terjadi kekeringan adalah sikap manusia yang tak peduli, tidak ramah pada lingkungan. Kemudian kurangnya sumber air dan curah hujan yang dapat mengakibatkan masalah serius dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum dilaksanakan sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa maksiat, serta menghentikan segala bentuk kemaksiatan, serakah, merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapangan yang ada. Kemudian dipakailah untuk sholat istisqa. Bahkan dianjurkan juga bawa binatang. Ya karena binatang kan perlu air juga. Kita peliharaan ya, tapi yang wajar aja lah. Misalnya kambing, kerbau. Ya, kalau orang melihara buaya jangan dibawa. Orang melihara ular nggak usah dibawa. Tanaman juga dibawa, nggak usah. Taruh aja tanaman di depan rumah. Walaupun dia butuh air pun tanaman dia cukup dibawa, cukup ditaruh aja. Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa sebagai berikut. Setelah semua bersiap sholat, kemudian tidak perlu azan ya, ingat tidak ada azan, tidak ada qomah, cukup as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah panjang. Nah, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah.
Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, pembahasan pada kali ini, pada bab keempat ini, pertemuan ini hanya sampai sholat berjamaah. Insya Allah sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah sendiri, akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.